Oke, saat ini lagi berada di Nissan Arena BSD Gading Serpong ya. Ini rencana kenapa? Kalau mau pakai oli yang bagus itu tetap aja sama. Kalau gantinya kelamaan Oh, pakai oli yang bagus, kalau gantinya kelamaan sama aja ya. sama aja. Even ini katanya bisa 10.000 kilo ya. Vaseline itu buat apa, Bos? Buat kulit bisa, buat aki juga bisa. Buat aki bisa. Iya. Kalau buat aki biar apa? Biar nggak jamur. Biar nggak jamur. Iya. Oh, Ini kalau pakai gemuk kan kotor. iya. Dari itu kan. Halo, selamat pagi Serena owner seluruh Indonesia. Oke, selamat tahun baru tahun 2023. Semoga di tahun yang baru ini kita selalu diberi kesehatan ya, keselamatan, dan tentunya rezeki yang akan terus bertambah di tahun 2003 ini, tergantung usaha kita masing-masing dalam mencari rezeki dan berjuang mencari rezeki tersebut. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai, dalam konten kali ini saya akan membahas mengenai Serena. Oke, baiklah, udah lama ya rupanya udah nggak bahas konten Serena ya. Jadi udah 1 bulan ini, makanya tanggal 1 ini saya bikin konten tentang Serena. Baiklah, jadi menginjak tahun yang baru ini, kemarin saya melakukan tune up ya Serena ya, carbon clean ya, karena memang saya 6 bulan sekali selalu melakukan tune up Nissan Serena saya ya. Jadi kemarin berasanya udah agak ngelitik sedikit ya. Ya maklum, saya kan pakai Pertalite, jadi resikonya harus benar-benar melakukan tune up ini rutin ya, karena ya kalau kita bandingkan dengan pemakaian Pertamax ya mungkin ruang bakar kita nggak terlalu kotor dengan karbon ya. Jadi dengan menggunakan Pertalite ini tentunya pasti akan ada penumpukan karbon yang walaupun nggak sebanyak kita pakai premium ya, cuman pasti ada lah ya. Memang ternyata memang kemarin ada. Oke, jadi kalau kita hitung-hitung ya, kalau kita pakai Pertamax itu hitung aja lah sekarang harganya sekitar 12.000 something ya, sedangkan Pertalite apa itu 10.000 something, selisih 2.000. Tapi kan setiap pengisian kita hitung, kita ngisi rutin per bulan, kalikan aja 2.000 kali berapa ratus liter kan gitu kan. Nah, kalau di sini saya melakukan tune up itu kemarin habis 425 ditambah filter olinya 75.000, jadi total cuman habis 500.000 ya. Nah ini ya, kalau kita hitung-hitung itu jatuhnya masih sekitar misalkan ya 500.000 dibagi 6 bulan ya, ya itu mungkin jatuhnya per bulannya kena 90 ribuan something. Jadi lumayan lebih irit kalau kita pakai Pertalite tapi dengan rajin tune up ya. Oke, kemarin tidak ada suatu hal yang kerusakan yang apa ya istilahnya, nggak ada keabnormalan ya dalam mesin mobil Serena saya. Dalam arti kalau saya lihat businya, tampilannya semuanya kering, empat-empatnya ya, tidak ada sistem pembakaran yang bermasalah ya. Terus tidak ada oli ya, oli yang istilahnya kalau rocker cover kita itu bermasalah ataupun PCV valve-nya bermasalah, pasti akan ada oli masuk ke dalam ruang bakar. Tapi ternyata tidak ada ya. Tapi masalahnya olinya itu terus habis terus ya, dalam arti penguapannya itu luar biasa. Jadi makanya saya sarankan bagi pengguna Serena ya, karena saya sudah mengalami turun mesin sampai 2 kali, saya tidak ingin rekan-rekan semua mengalami suatu hal yang sama ya, karena kelalaian kita dalam mengecek dipstick oli ya. Karena apa? Dalam kurun waktu 6 bulan aja saya baru ganti oli ya, itu sudah nambah sekitar 1 kalengan lah ya, 1 kalengan oli. Nah kalau kita biarkan tentu akan mempengaruhi kinerja mesin kita, keausan dalam mesin kita. Makanya tolong perhatikan mengenai pengecekan dipstick ini secara berkala ya, dan tambahkan oli secukupnya ya, untuk menghindari suatu hal yang tidak kita duga
karena saya sudah mengalaminya ya. Oke, untuk itu kita cekidot aja aktivitas saya melakukan tune up mesin di Nissan Arena Gading Serpong. Kali ini saya biasanya di garda sakti motor, karena full book akhirnya saya ke Nissan Arena Gading Serpong. Saya menyarankan untuk hanya sekedar tune up, saya merekomendasikan Nissan Arena Gading Serpong, hanya sekedar tune up ya. Untuk lain-lainnya ya monggo terserah, tapi untuk yang biasanya yang penggantian macam-macamnya dan diagnosa lainnya saya di Garuda Sakti Motor Gading Serpong juga, masih tetanggaan di situ. Oke, cekidot aja aktivitas saya dalam melakukan tune up mesin Nissan Serena saya berikut ini. Oke, saat ini lagi berada di Nissan Arena BSD Gading Serpong ya. Ini rencana mau ganti oli saya pakai Fastron. Nah ini tadi ini ya, ini fungsinya kondisinya waktu itu udah dicelup ya, tapi saya lihat kering semua ya, kering semua, jadi pembakarannya nggak ada masalah sebetulnya. Tapi kan saya rutin karbon clean setiap 6.000 kilo lah ya, karbon clean supaya terbebas dari ngelitik, karena saya pakainya Pertalite. Nah, ini sekarang kita lagi tune up karbon clean. Ini throttle bodinya dibersihin apa gimana? Oh, ini sekarang nyopot throttle body untuk pembersihan ya, tune up ringan. Oke, ini kita akan lihat, karena ini kan olinya kan sering habis ya, apakah PC valve-nya bermasalah apa enggak. Kering nggak itu bos? Kering ya. Nah itu kalau kering begini, oke, ini kalau kering begini rocker covernya ini masih bagus, sama PCV valve-nya juga masih bagus. Tapi penguapan dari mana ya, biasalah ini, makanya bahaya. Jadi kalau pemilik Nissan Serena harus sering-sering cek oli mesin dari dipstick ya, karena ini penguapannya luar biasa. Karena di bawah pun waktu saya sporing saya cek juga nggak ada kebocoran ya. Dan kalau kita bicara ringnya, ini saya lihat mobilnya juga nggak beluk ini. Jadi kalau saya lihat pembakarannya tadi sempurna, nggak ada busi juga nggak basah, kering semua. Terus knalpot juga nggak ngebul, even itu ngebul tipis ya. Jadi ini catatan aja bagi pemilik Serena bahwa harus sering-sering cek dipstick oli. Tapi biasanya kalau kita telat perawatan itu hitam banget ya. Hitam banget, kayak ini mah belum terlalu lah. Hitam Saya banget, soalnya rutin karbon clean 6.000 kilo sih. udah hitam banget. Cuma kayak ada pasir-pasirnya. Oh, ini nggak ada ini ya? Nggak ada. Ada pasir-pasir kecil kayak karbon gitu ya? Iya, gumpal kalau kelamaan. Tapi memang kalau Nissan ini rajin cek oli mesin dari dipstick ya. Iya. Berarti setiap 5.000 itu ya 3.000, 2.000 itu pasti kurang lah ya. Ya sebelum 5.000 sih bagusnya ganti. 5.000 ganti kan ya. Jangan sampai telat ganti. Nguap. Nguap dia. Kenapa? Kalau mau keluar pakai oli yang bagus itu tetap aja sama. Kalau gantinya Oh, pakai oli yang bagus, kalau gantinya kelamaan sama aja ya. aja.
Even ini katanya bisa 10.000 kilo, yang penting jangan nurutin lah ya. Iya. Iya. Habis dulu olinya. Habis dulu olinya, ya bener. Tapi kalau kita saat carbon clean gitu, dia turun ke oli mesin nggak ya kotorannya ya? Kayaknya enggak. Enggak ya? Ke ruang bakar. Kan Ruang. knalpot. Heeh. Keluarnya knalpot. Langsung knalpot dia ya. Berarti nggak langsung turun ke mana namanya? Ke oli mesin enggak ya? Nggak ngotorin oli mesin maksud saya, enggak ya? Kalau pakai pertalite memang bergerak ya. Iya, makanya saya karena pakai pertalite Bakarannya kurang bagus. jadinya harus rutin apa namanya, carbon clean. Pokoknya kalau berasa ngelitik dikit drik, udah langsung carbon clean. Oke, ini rencananya busi saya ganti 4, cuman ngeliat performancenya masih bagus, jadi mungkin saya hold sampai 6 bulan ke depan. Pemasangan kembali throttle body setelah dibersihkan. Oh, ini disedot ya, Mas? Terus kotorannya. Hah? Tadi habis disemprot obat. Heeh. Udah pada rontok obat kotorannya. Terus Oh, terus sedot ini ya? Kelihatan di sini nggak? Kelihatan ya? Oh, ini ya. Berarti nanti sisanya keluar lewat asap ya, pembuangan ya. Berarti nggak dikeluarin semuanya lewat pembuangan ya, bisa hidup. karena susah hidupnya ya. Basah. Sama katalisanya cepat rusak ya kalau ini ya.
karena dicek tadi aki tinggal 43%, jadi saya mutusin diganti aja lah. Tadi ada dua pilihan, saya mau ganti Amaron sama ini, cuman dia suggest penjual lakinya kalau udah cocok GS. Takutnya kalau saya ganti Amaron nanti bisa, kalau nggak cocok umurnya bisa pendek. Cuman ya sudah lah, saya ganti. Sebenarnya saya pengen ganti yang basah, cuman saya pikir lagi ntar aja lah, saya mau coba yang kering dulu ya. Yang basah kan sekiranya umurnya pertimbangannya bisa lebih panjang. Ternyata tadi setelah diskusi sama aja gitu. Ya udahlah, saya ganti yang kering aja dulu seperti yang biasa sebelumnya. Kalau 43% itu nggak ada 1 bulan ya Mas ya? Nggak ada 1 bulan. Nggak ada 1 bulan ya? 1 bulan. Soalnya kan ini juga kondisi masih pakai nih. Ah. Masih cat. Iya. Kalau udah harian katanya juga tadi pasti di bawah 40. Oh. Gitu. Kalau udah berhenti gitu tuh. Ah. Kalau udah ke rumah kan nggak dipakai lagi tuh. Nah. Iya. 24 jam itu kan Turun ya? Turun lagi. Oh gitu. Perbandingan beda panas sama dingin beda. Iya. Karena dia harus pakai ngisi kan alternatornya ya. Sama yang isi. Oh berarti dia akan selalu turun. Kalau udah lower sampai 40, Ah. ngisi lagi pas dingin, nariknya berat ya. Iya. Gitu. Buat starter awal tuh kalau dingin. Oh, Berat. oke. Iya. Cuma kalau dihilangin bautnya bisa nggak nih? Ya makanya ini saya bawa timah lagi. Ini kan suara lagi nih sama kayak kepala nih. Ah. Nah harusnya sama gitu. Biar ini Oh. kalau pakai yang ini beda harusnya. Oh Gitu, makin iya. kurang. Makin Tuh. kurang ya. Kepala juga kendor. Iya. Berarti nanti sama masnya tambahin itu ya. Iya ntar coba dipakai ini. Oh oke sip. Vaselin itu buat apa bos? Buat kulit bisa, buat aki juga bisa. Buat aki bisa. Iya. Kalau buat aki buat biar apa? Biar nggak jamur. Biar nggak jamur. Iya. Oh Ini kalau pakai gemuk kan kotor. iya. Hari ini kan nempel sini. Kalau pakai Ah. vaselin enggak. Oke. Biar tetap terjaga, biar nggak kering. Tetap jaga kering. Iya. Jangan patah hati. Udah ditambahin plat tambahan tadi belum? Iya taruh coba dulu Pak. Kalau Oh. sianya masih kendor saya pakai plat. Oh. Gitu. Baiklah, itulah tadi aktivitas saya melakukan tune up mesin Nissan Serena saya. Ya, semoga bisa memberikan wawasan kepada rekan-rekan semua bahwa perawatan kendaraan kita itu memang sangat penting ya, untuk mencegah pengeluaran berlebih yang seharusnya bisa kita hindari ya. Jadi masukan saya ya, kalau memang rekan-rekan Anda, rekan-rekan sekalian pengguna BBM Pertalite, lakukanlah tune up mesin ini secara berkala, minimum 6 bulan atau 5 bulan, pokoknya setiap ganti oli lah ya, setiap ganti oli. Jadi kemarin rencananya businya saya ganti pan-empatnya, tapi karena dia diagnosa sama masnya ternyata nggak perlu, ya udah nggak saya ganti. Mungkin di nextnya saya akan ganti ya. Tapi filter oli selalu ya. Jadi kalau setiap ganti oli saya selalu mengganti filter oli ya, harganya cuma 50.000 ya. Daripada saya harus mempertahankan ya, mending diganti aja, karena sirkulasinya biar olinya lancar ke seluruh mesin dan mesin kita terjaga tetap awet dan terlumasi dengan baik, terutama serta pendinginannya selain dari radiator juga dari pendinginan oli juga bagus, karena oli bersirkulasi dengan bagus. Oke, sampai jumpa di konten kami berikutnya. Ciao.